Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, insya Allah. Dan pagi ini insya Allah kita masih bahas kitab Fathur Rabbani, melanjutkan kemarin. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir pagi ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, walaupun di suasana berpuasa. Biasanya orang kalau berpuasa, biasanya gitu, agak bermalas-malasan ya. Tapi insya Allah kita tetap semangat untuk menggali ilmu. Amin, Allahumma amin. Kita coba untuk sapa-sapa terlebih dahulu. Mudah-mudahan sudah mulai pada hadir ya, Masya Allah. Sudah bergabung kepada kita Pak Mas ya, Mas Sabri Renanda. Ini gimana Mas? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Mas Duki juga sudah hadir. Assalamualaikum Lamongan ya. Sehat Pak Mas Duki, Masya Allah. Dan Mas Ari Kempes ya, Kalteng, Kalimantan Tengah, mampir ya, biasa nih. Mas Ari selalu mampir gitu ya. Tapi mampirnya itu sampai tuntas. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah Mas Ari ya. Kemudian Pak Mas Duki, terima kasih. Semoga Pak Mas Duki semakin berkah. Amin. Nok Muzna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Mangga Nok Muzna ya, kita melanjutkan kajian yang kemarin. Kemudian Mas Sabri Rainanda, amin Yai, semoga Yai sehat selalu Yai. Amin, insya Allah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Mas Ari Kempes, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Masya Allah. Mampir Mas Ari ya. Kemudian Pak Rofi, nah ini beliau ini, sepertinya lama nih beliau ya. Saya baru teringat tadi pagi nih. Pak Rofi kok lama nggak hadir ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Rofi ya. Assalamualaikum, hadir lagi ya. Bangga, Masya Allah. Kemudian Pak Saif Islam, salam, mohon besarkan sedikit huruf. Oh, besarkan ya. Sip. Pak Saif dari Malaysia ya. Pak Saif, mudah-mudahan sehat selalu Pak Saif ya. Oke, sudah gede tulisannya. Oke, kemudian Mbak Rani Alesa, mudah-mudahan bisa hadir ya. Kemudian Pak Ahmad Ridwan 92799 Sukabumi, Ngiring Haus Pangersa, monggo ya. Pak Saif, syukran ya dari Malaysia. Sip. Pak Saif sehat selalu Pak Saif ya. Pak Rofi, amin, Masya Allah. Nok Muzna cukup ya. Oke. Oke, kemudian Mbak Atin. Nah ini Mbak Atin kemana aja nih Mbak Atin, baru gabung ini, mudah-mudahan bisa gabung ya. Sehat selalu Mbak Atin. Mbak Atin ya, Sindang Laut, Masya Allah. Kemudian siapa ini? Mulyadi, Pak Saif, Ustadz Sugi di mana? Indonesia. Ya, sebelum masuk Jakarta Pak, sebelum masuk ibu kota ya. Pak Rofi memosting ulang, terima kasih Pak Rofi. Gimana nih Pak Rofi, sehat selalu Pak Rofi ya. Kemudian Kang Ube,
Kang Ube sehat selalu Kang Ube. Kemudian Azhar Abdullah sudah bergabung. Nah, alhamdulillah. Gimana nih Azhar Abdullah nih Patani ya Thailand ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini Pak siapa nih tadi? Ya, kajiannya kita melanjutkan yang kemarin ya. Oke, Pak Rofi, terima kasih. Siapa yang masih ingat kemarin? Tulisannya jelas nggak ya? Seperti gelap ya. Kamasulfan apa ini? Pak Royan, jelas alhamdulillah Pak Royan ya. Pak Royan gimana sehat Pak Royan ya? Kang Ube jelas, oke. Azhar Abdullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana, amin ya robbal alamin. Masya Allah. Azhar Abdullah, sehat selalu ya Pak Azhar ya. Pak Saib Islam, oke dah. Oke dah. Oke, kemudian Mbak Erlina Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz, semoga sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah Mbak Erlina, gimana nih Mbak Erlina? Sehat selalu ya Mbak Erlina ya. Kemudian maaf ketinggalan ngajinya Mbak Erlina, oke. Pak Rudi juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai dan teman-teman semua. Sehat selalu Kang Dendo ya, tunggu Kang Akung nih belum gabung ya. Pak Kemas Salvian gitu ya. Mudah-mudahan bisa hadir ya Pak Kema. Kang Dendo amin Yai. Masya Allah. Kita ada waktu 5 menit lagi untuk sapa-sapa ya. Kita mulai jam 7 insya Allah. Mas Ori. Mas Ori. Mudah-mudahan bisa bergabung. Alhamdulillah. Azhar Abdullah. Alaika. Oke. Kemudian siapa lagi nih? Oke. Kang Ube, terima kasih Kang Ube. Semoga berkah selalu ya. Kita awali dengan sholawat terlebih dahulu ya. Pak Saib Islami Jakarta bila lihat anak bulan. Oh gitu. Oke Pak Saib, mudah-mudahan bisa dipertemukan oleh Allah ya Pak Saib ya. Kemudian Mbak Bututi Eryani, Bututi Erayani, begitu ya. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Tuti. Mudah-mudahan sehat selalu Bu Tuti ya. Kemudian Bu Khadijah MS. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Nelly Cito nih, lama ini. Teh Nelly ya, Teh Nelly nih Cibiru nih baru hadir. Kemana aja nih Teh Nelly? Kemudian Pak Kemas Alfian gitu ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Kemas. Oke. Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Lama rasanya. Betul ya Mbak Nurmala ya, lama rasanya. Oke. Kemudian Teh Nelly, iya jarang absen. Oke. Kak Rama 99 mudah-mudahan bisa bergabung. Mbak Tuti Yunara juga sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. 3 menit lagi ya untuk sapa-sapa ya. Oke, kemudian Mbak Rizka. Mbak Rika Siti Muflihah. Bu Tuti, sehat selalu Bu Tuti. Tukang bubur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat tukang bubur ya. Lama nih kemarin sepertinya tidak hadir ya tukang bubur ya. Kemudian Saifuddin. Masya Allah. Pak Saifuddin, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Ori, pagi ngopi sebelum ngaji. Waduh, ngopinya tadi ya sebelum imsak ya. Alhamdulillah nih Mas Ori ya. Sehat selalu Mas Ori, mudah-mudahan ya. Tetap semangat Mas Ori ya, istiqomah mengikuti pengajian ini. Kemudian user yang ujungnya 561. Kaulo Bu Khair Yai dari Tulung Agung ya. Bu Khair ya, sehat selalu Bu Khair. Diulang tadi kalimatnya belum selesai saya baca.
Pak Saifuddin, alumni mana Pak Ustadz? Waduh, ini kebetulan tidak boleh menyebut alma mater ya Pak ya. Boleh WA ke admin aja. Cep Kiki juga sudah hadir. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana nih Cep Kiki kemarin nih? Mbak Sofwati juga sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sofwati. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Sofwati ya. Lama nggak ketemu. Azhar Abdullah, terima kasih. Semoga berkah. 2 menit lagi untuk sapa-sapa ya. Kita ada waktu 2 menit untuk sapa-sapa. Kemudian kita lanjutkan ke materinya Fathur Rabbani. Mbak Malia, terima kasih telah membagikan live-nya. Kemudian user yang 561 ujungnya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Yuk kita awali dulu dengan doa sambil menunggu yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Sulsel ikut ngaji Pak Ustadz, mangga. Sulawesi Selatan ya. Al-Bughuri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, waduh belum kebaca nih. Oke, Mbak Rika membagikan live-nya, terima kasih Mbak Rika, semoga berkah selalu. Pak Tony Darwin, ayo gabung. Mbak Rika, terima kasih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yuk kita berdoa dulu. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul alim. Mbak Rika Siti, sama-sama Pak Ustadz. Masya Allah, Mbak Rika sehat selalu Mbak Rika ya. Mudah-mudahan istiqomah. Al-Bughuri, amin. Mbak Rika, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Pak Rifki Al-Ghazali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ngaji Ustadz, siap. Pak Rifki, sehat selalu Pak Rifki ya. Yuk, sudah jam 7 tepat kita mulai ya. Siapa ini yang masih ingat ini? Biasanya Nok Musnah, sampai mana kemarin Nok Musnah? Oke ya, saya ulang sedikit. Cep Kiki, halamannya 199 Cep. Nah ini Fathur Rabbani 199 ya. Oke, Nok Musnah wal i'radi. Gitu ya, saya ulang lagi biar nyambung ya. Nah, saya ulang lagi biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam hadis qudsi Allah itu menyebutkan ya kemarin ya. Nah, yang ini dalam hadis qudsinya di halaman 198. Kuntu uhibbukum lamma ata'tumuni falamma asaitumuni baghattukum. Ini adalah hadis qudsi ya. Jadi kuntu, aku adalah, uhibbukum, aku mencintai kalian. Jadi Allah itu mencintai kita. Lamma ata'tumuni, ya, ketika kalian taat kepadaku. Nah begitu. Kemudian falamma asaitumuni baghattukum. Al-Bughuri apa nih? Mohon maaf Pak Guru. Ini kitabnya halaman berapa? Izin mau sambil logot. Oh boleh. Ya, kitabnya halaman 198 ya. Untuk kitab yang putih. Kalau kitabnya yang kuning, lihat majelisnya ya. Di sini majelisnya majelis 52 ya. Jadi kalau kitabnya kuning itu majelis 52. Kalau yang putih tinggal langsung di halamannya aja ya. Udah sesuai ya. Jadi Allah itu mencintai kita ya. Ketika kitanya taat kepada Allah, maka Allah pun membenci kita ketika kitanya itu durhaka kepadanya. Oke, Al-Bughuri, terima kasih. Siap ya. Gitu ya. Nah, ternyata cintanya Allah kepada kita, bencinya Allah kepada kita itu lali hajatin ilaikum. Jadi tidak ada kebutuhan, tidak ada kepentingan apapun. Tulus semuanya untuk kepentingan kita.
Ya. Jadi cintanya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, bencinya Allah kepada kita itu lali hajatin ilaikum gitu. Jadi tidak ada kepentingan sama sekali. Ya. Tetapi demi kepentingan kita, demi untuk kebaikan kita. Nah begitu ya. Yuk kita coba bahas. Yang kemarin saya ulang dulu sedikit biar nyambung. Jadi al-haqqu azza wa jalla yuhibbukum la lihajatin ilaikum. Tuh. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah azza wa jalla itu yuhibbukum. Dia mencintai kalian la lihajatin ilaikum. Tidak ada kepentingan kepada kalian. Bal akan tetapi, nah ini bal ini adalah huruf idrob. Ya. Jadi fungsinya adalah membenahi kalimat sebelumnya. Akan tetapi, nah biasanya begitu. Jadi huruf idrob itu diartikannya akan tetapi. Ya. Akan tetapi adalah rahmatun lakum. Sebagai rahmat untuk kalian. Jadi tanda kasih sayangnya Allah. Sehingga Allah itu memerintah dan melarang. Ini yang boleh dikerjakan, itu yang tidak boleh dikerjakan. Itu satu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah menghendaki kita untuk masuk surganya Allah kelak. Gitu. Jadi ada yang dilarang dan ada yang diperintah. Dan keduanya adalah rahmat bagi kalian. Nah, begitu. Pak Tabrani juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Tab? Sehat selalu ya. Oke. Al-Buguri Afwan pun guru besar. Ana baru hadir lagi. Ya, monggo mudah-mudahan bisa mengikutinya dengan baik ya Al-Buguri ya. Oke, lanjut ya. Oke Pak Tab, alhamdulillah. Oke. Nah. Ustadz Azhari mana ini ya? Oke, kemudian Ustadz Rosmat juga belum hadir ya. Mas Joko, terima kasih Mas Joko ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Pak Bam, terima kasih Pak Bam. Semoga Pak Bam selalu dalam keberkahan. Mas Joko, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Joko, Mas Joko ya. Kemudian Pak Duryat, Bumi Ayu, nyimak Yai, monggo, mudah-mudahan manfaat ya. Pak Gunawan juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Pak Afif, Derek Ngaus Yai, Afif Pasuruan, monggo. Pak Afif sehat selalu Pak Afif ya. Mudah-mudahan istiqomah begitu. Al-Buguri amin, salam Ramadan, salam sehat selalu, amin. Terima kasih Al-Buguri. Oke ya, dilanjut ya. Jadi fahuwa yuhibbuka laka lalahu. Nah, maka Allah, dia yang dimaksud adalah Allah. Yuhibbuka, dia mencintaimu laka, untuk kepentinganmu, lalahu, bukan untuk kepentingannya. Jadi kalau kita mencintai seseorang adalah untuk kepentingan kita. Ketika kita membenci seseorang pun untuk kepentingan kita. Beda dengan Allah. Kalau Allah mencintai kita dan membenci kita, itu untuk kepentingan kita. Nah, begitu ya. Oke, Pak Ustadz Suryaman juga hadir ternyata. Alhamdulillah hadir ajengan, subhanallah. Sehat selalu Ustadz, Masya Allah. Pak Ratno juga sudah hadir. Assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak Ratno. Mudah-mudahan Pak Ratno pun sehat ya. Bam, Mas Bam gitu ya saya panggilnya. Kangen selama puasa nggak ikut Yai karena tidur. Masya Allah ya. Bam tuh Babe Ahmad Munir ya. Masya Allah. Siap ya. Babe siap ya. Saya panggilnya Babe aja lah ya. Siap Babe, mudah-mudahan Babe sehat selalu ya Be ya. Pak Tabrani kitabnya Fathur Rabbani ya. Kemudian Khobir Kahfan, berkah Ustadz, amin, Masya Allah. Pak Ratno juga amin. Lanjut ya. Nah, mari di sini kita mulai. Nah, masih yang kemarin ini kita masih nyambungin dulu ya. Kemudian yuhibbu ta'atakalahu. Nah,
Dia Allah mencintai ketaatanmu kepadanya. Li'anna naf'aha, karena bahwasannya manfaat dari ketaatan itu adalah a'idun ilaika, kembali kepada dirimu. Gitu. Jadi ketika kita taat kepada Allah, maka manfaat dari ketaatan itu kembali kepada kita. Ingat yang kemarin saya kasih contoh ya, ketika seseorang diberikan kesulitan oleh Allah, diberikan masalah oleh Allah, lalu kita itu pengen ada jalan keluar. Dan siapakah orang yang diberikan jalan keluar oleh Allah? Dia adalah orang yang bertakwa. Tuh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Begitu. Jadi kita harus taat. Menjalankan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Maka ketaatan kita itu akan kembali kepada diri kita. Tadi diri kita mempunyai kesulitan dan ingin ada jalan keluarnya. Ketika kita menjadikan sosok orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah, yang mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu janjinya Allah. Kang Akung juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Tab, halamannya. Itu halamannya Pak Tab ya. Nah ini Pak Tab, halamannya nih 199. Begitu. User yang ujungnya 825. Nyimak Yai dari Tanjung Priuk. Monggo. Iya dari Tanjung Priuk. Siapa nih namanya biar saya bisa sapa ya. Silakan Pak. Bu, Bapak apa Ibu kan ya. Pak Tabrani halaman berapa Pak Ustadz? Kemarin. Ini masih yang kemarin Pak. Ya kita lanjutin. Halaman 199. Begitu Pak Tab. Ya. Oke. Tanjung Priuk hadir ya mudah-mudahan. ABDSS Sidoarjo hadir Yai. Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan istiqomah ABDSS. Nah kita lanjut ya. Nah, gimana tulisannya jelas? Apa kurang besar? Saya besarin dikit ya. Nah, gitu. Jadi yuhibbu ta'ataka lahu li'anna naf'aha a'idun ilaika. Jadi ketika kita taat kepada Allah, maka ketaatan kita itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Oke, Pak Ahmad Ridwan, Cep Kiki jelas ya, alhamdulillah. Pak Tabrani kemarin saya tidak ikut pengajian. Iya Pak Tab, makanya ikut bisa buka di YouTube ya. Itu bisa mengulang sebab ada di YouTube ya. Oke. Oke lanjut Pak Raden, Mbak Erlina Siti jelas Pak Ustadz siap. Kemudian Bang Awi, oh iya ini. Bang Awi, Yai doakan kami yang mendengar bisa manfaat. Amin. Insya Allah Bang Awi ya. Walaupun hanya mendengar, insya Allah masuk kategori idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi ketika disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Itulah ciri orang yang beriman Bang Awi ya. Mudah-mudahan ketika dijelaskan ayat-ayat Allah, maka nyambung hatinya. Itulah orang yang beriman Bang Awi. Nah begitu ya insya Allah. Mudah-mudahan Bang Awi tetap semangat gitu ya. Oke. Cep Kiki amin. Oke. Nah sekarang materi yang berikutnya. Nah itu Nok Musna ya dari sini ya Nok ya. Oke Bang Awi amin. Tabarakallah amin. Pak Husain Abdul Hamid. Pak Husain Abdul Wahid. Assalamualaikum Ustadz sehat selalu. Alhamdulillah Pak Husain sehat selalu. Begitu juga dengan Pak Husain ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Nok Musna injiyai. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari alaika bil istighali wal iqbali ala man yuhibbuka laka. Nah, begitu ya. Baru di sininya beda ini wal i'radi amman yuhibbuka lahu. Nah, dengarkan baik-baik ya. Ini satu petuah yang cukup mahal. Mahal menembusnya ya. Kebanyakan jam segini kita kalau berpuasa tuh gogoleran, tidur-tiduran. Nanti lama-lama matanya merem begitu Nok Musna.
Ya, Bu Wiwin mana nih Bu Wiwin? Sepertinya ketiduran ini. Ustadz Azhari mana nih? Beliau belum hadir ya. Kemudian apa ini? Etal alazi. Bal i'rodi. Ya nanti ya Pak ya. Kita masih lanjut. Nah ini Pak Hasan juga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana nih Pak Hasan? Sehat selalu Pak Hasan. Talazi gitu ya. Kenapa majrur Ustadz? Maaf al-i'tiradi. Ya, nanti kita jelaskan Pak ya. Oke, nanti kita jelaskan. Di sini ada alaika. Alaika ini alanya huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Alaika bil istigholi. Binya huruf jar, al istigholi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Temimin mana nih temimin nih? Lama nih Kang Dendo, Temimin mana nih? Kemarin gak hadir, sekarang belum kelihatan. Bunda Akpa juga sudah hadir nih, alhamdulillah. Assalamualaikum, izin dulu ya Pak Ustadz, lagi OTW mudik, Masya Allah. Fi amanillah Bunda Akpa, mudah-mudahan sehat selalu, selamat sampai tempat tujuan dan berkah. Di kampung bisa bagi-bagi, begitu ya Bunda Akpa ya. Amin, amin. Bu Un juga sudah hadir. Alhamdulillah. Kang Dendo, iya padahal udah dicolek. Oh gitu ya Kang Dendo ya. Oke, kemudian user yang ujungnya 413. Assalamualaikum Ustadz, sehat selalu. Maaf, aduh udah kelewat. Apa yang sedang dibahas ya? Yang sedang dibahas kitab Fathur Rabbani. Kang Dendo curiga ganti akun. Oh gitu Kang Dendo, Masya Allah. Pak Hasan alhamdulillah sehat Pak Ustadz, juga semoga sehat. Amin, amin. Oke, Bunda Akfa amin, Masya Allah. Oke Bun, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa kembali lagi ke S2 saya. Masya Allah. Oke, kita mulai ya. Jadi alaika bil istighali wal iqbali. Ini alaika alanya huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur, bil istighali binya huruf jar, al istighali majrur yang dijarkan dengan kasroh. Alaika wajib bagimu. Nah, saya biasanya mengartikan alaika itu wajib bagimu ya, begitu ya. Nah ini Pak Hadi Waluyo juga sudah menyapa ini. Assalamualaikum, hadir Pak Yai, Masya Allah, kayaknya kecapean nih. Pak Hadi udah nyampe kampung Pak Hadi, Masya Allah. Pak Raden, Assalamualaikum, izin, monggo. Jadi alaika wajib bagimu bil istigholi untuk bersibuk ria. Oh, Masya Allah, saya menerjemahkannya bersibuk ria ya. Artinya dia menyibukkan diri. Ya, tadi kan Allah itu mencintai kita, Allah itu membenci kita itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Ya, beda dengan orang-orang. Orang-orang kalau mencintai seseorang, membenci seseorang adalah untuk kepentingan dirinya. Tetapi ketika Allah mencintai kita, ketika Allah membenci kita, itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Maka apa yang kita lakukan? Nah, gitu Babe ya. Bam, oke. Babe, sehat selalu Be. Terima kasih Babe. Jadi, alaika bil istigholi. Maka di sini wajib bagimu untuk bersibuk ria. Oh, begitu. Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji nih? Jadi untuk bersibuk ria, kita harus menyibukkan diri. Satu. Kemudian wal ikbali. Dan yang kedua adalah mengadakan penghadapan gitu ya. Selalu hadir, begitu maknanya. Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Supri? Sehat selalu Pak? Sepertinya kemarin tidak ngaji nih Pak Supri ya. Jadi wal ikbali ala man yuhibbuka laka. Nah ini. Yang keduanya adalah wal ikbal. Ikbal itu bisa diartikan menyambut ya. Bisa juga hadir. Ya. Jadi menyambut alaman atas zat yang yuhibbuka. Dia mencintaimu laka untuk kepentinganmu. Oh, begitu Pak Supri. Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Iya. Kemarin kemana nih Pak Supri tidak hadir ngaji ya.
Pak Hamid 60, alhamdulillah hadir juga, hadir numpang ilmunya. Gimana Pak Hamid? Sehat selalu Pak Hamid ya. Mudah-mudahan Pak Hamid selalu sehat. Alhamdulillah. Mas Sabar saya juga baru gabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Iku. Sehat selalu ya Pak Sabar saya. Pak Hamid alhamdulillah sehat. Oke. Lanjut ya. Jadi wajib bagimu untuk bersibuk ria satu, dan untuk bisa hadir atas zat yang ia mencintaimu, laka untukmu. Jadi apapun yang diperintah, apapun yang dilarang oleh zat yang mencintaimu untuk kepentinganmu, kita harus menyambutnya. Dan kita harus bersibuk ria. Nah, begitu. Pak Yuda. Assalamualaikum Ustadz, numpang ngaji. Monggo Pak Yuda. Mudah-mudahan Pak Yuda istiqomah ya. Pak Diwaluya nyampe tadi jam 3. Masya Allah. Macet. Oh gitu ya Pak Hadi ya. Masya Allah. Nah begitulah Pak Hadi. Ya. Ya. Jadi macetnya dijadikan hiburan gitu Pak. Jadi nyaman. Nah, begitu ya Pak Hadi ya. Mudah-mudahan ya. Jadi wajib bagi kita, karena Allah itu mencintai kita untuk kepentingan kita. Allah itu ketika membenci kita adalah untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Makanya disebut bal rahmatun lakum, rahmat, tanda kasih sayang Allah kepada kita. Nah, begitu ya. Maka kita harus bersibuk dan kita harus menyambut apa yang diperintah. Dan apa yang dilarangnya harus ditinggalkan. Itu ya. Jadi kita diajarkan untuk sibuk dengan perintah-perintahnya. Dan untuk selalu hadir di dalam perintah-perintahnya. Itu karena dia mencintaimu laka untuk kepentinganmu. Dan satu lagi, tadi ditanyakan kenapa dibaca wal i'radi. Kenapa ngejar? Ini wawunya atop Pak. Jadi wawunya atop al-i'radi ma'tuf. Dari ma'tuf alaihnya al-istighali. Jadi wajib bagimu bersibuk ria. Menyambut untuk bisa hadir ya, terhadap perintah dan larangannya. Nah, kemudian dan diperintah wajib bagimu untuk berpaling. Gitu. Makanya al-i'radi dibaca ngejar. Untuk berpaling aman. Yuhibbukalahu. Tuh, ada semut ini. Waduh, ada semut. Ya. Gitu. Jadi diperintah untuk berpaling. Itu Pak. Makanya dibaca al-i'radi. Ya. Oke Pak Yuda. Kalau sulit meninggalkan larangannya, Allah gimana solusinya ya? Ya, barengi dengan perintahnya. Begitu. Jadi kalau ada orang sulit meninggalkan larangan, jangan putus asa. Barengi dengan perintah-perintahnya. Seimbangkan. Nanti lama-lama menjadi perintahnya yang lebih banyak. Ya, insya Allah. Ciri orang yang berbuat baiknya diterima oleh Allah, maka dia pasti akan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu Pak Yuda ya. Jadi kalau ada orang yang sulit meninggalkan larangan, perbanyak melakukan perintah-perintah Allah. Seimbangkan dulu, lalu lama-lama akan naik perintahnya lebih banyak. Nah, lama-lama akan hilang. Jadi ciri orang yang tobatnya diterima oleh Allah itu yudhibnas sayyi'at. Jadi yang buruknya itu pasti hilang. Begitu Pak. Jadi hal buruk-buruknya itu pasti hilang. Yang dulu terasa sulit untuk meninggalkan larangan, Allah izinkan untuk mudah meninggalkannya. Begitu Kang Akung. Ya. Begitu ya Pak Yuda ya, Masya Allah. Bam, sering hadir ke majelis ilmu. Nah itu nasihatnya Babe ya. Gitu Mas Yuda. Mudah-mudahan Mas Yuda sedikit demi sedikit gitu Mas ya. Gitu. Perbanyak perintahnya. Sholatnya diperbanyak. Begitu Mas. Jadi Mas Yuda sholat wajib dan rawatibnya kerjakan. Itu caranya.
lambat laun keburukan itu akan hilang. Begitu Mas. Ya, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ya, itu. Tidak boleh putus asa dengan rahmatnya Allah. Nah, begitu. Azhar Abdullah, insya Allah. Wa masya Allah. Wala quwata illa billah. Bu Mimi juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat selalu ya Bu ya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini wal i'radi amman yuhibbukalahu. Nah, di sini diperintahkan. Kang Agung terima kasih. Ya. Alaika sama kalimatnya, wajib bagimu untuk berpaling dari orang yang dia mencintaimu untuk kepentingannya. Nah, itu. Kadang kita itu tidak adil ya. Tidak adil. Zat Allah yang mencintai kita untuk kepentingan kita, itu perintah-perintahnya dinomor duakan. Dibanding dengan orang yang mencintai kita karena kepentingannya. Gitu. Kadang kita itu seperti itu ya, tidak terasa bahwa apa yang orang berikan kepada kita, rasa cintanya untuk kepentingan dia. Nah, contoh, seorang bos punya karyawan yang baik. Gitu. Nah, bos itu sayang kepada karyawan itu. Tapi sayangnya itu karena untuk kepentingan dirinya. Karena dia telah banyak membuat keuntungan untuk dirinya. Sehingga dia menyayanginya, sehingga dia mencintainya. Ketika sudah tidak dibutuhkan lagi tenaganya, maka ditendangnya. Kalau Allah tidak demikian. Kalau Allah tetap mencintai kita. Keadaan apapun diri kita. Allah tetap mencintainya. Nah, itu bedanya. Makanya kita diperintahkan untuk sibuk. Untuk sibuk. Bil istigholi wal ikbali. Alaika ini wajib bagimu untuk menyibukkan diri. Dengan perintah-perintahnya, dengan larangan-larangannya. Dan harus selalu hadir dengan perintah dan larangannya. Begitu ya, alhamdulillah nih. Ustadz Ashari juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Tinggal Pak Haji Muhammad ini kemana nih beliau nih. Sang dermawan kita. Lama ini dari kemarin, belum muncul-muncul. Ya, sepertinya lagi sibuk beliau ya. Sibuk dengan kolam-kolamnya. Oke, Ustadz Azhari, maaf lewat Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, oke. Nah, begitu ya. Kang Dendo masih iktikaf kayaknya. Oh, Masya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan masih iktikaf ya. Oke, kemudian Pak Azhari, Pak Haji lagi ngaji tuh Pak Ustadz. Oh, gitu ya. Oke, mudah-mudahan. Jadi, wajib bagimu untuk sibuk. Dan wajib bagimu untuk selalu hadir dengan perintah dan larangan Allah. Hadir dengan larangan Allah maksudnya meninggalkan ya. Nah, kemudian dia berani meninggalkan. Ya, meninggalkan atau berpaling dari orang yang dia mencintaimu untuk kepentingannya. Nah, di sini yang perlu dicatat. Untuk membedakan seorang mukmin atau bukan mukmin di sini ya. Al-mu'minu nasiya. Al-mu'minu adalah isim di awal. Isim kalau di awal dibaca rofa ya, sebagai mubtada. Begitu ya. Pak Hadi Waluyo halaman berapa ini ya? Masya Allah. Lanjutan kemarin Pak Hadi, halaman 199. Begitu Pak Hadi ya. Jadi al-mu'minu nasiya. Nah, sepertinya Pak Hadi Waluyo ini luar biasa. Nih kitabnya dibawa mudik ini. Masya Allah. Luar biasa nih Pak Hadi. Nih kitabnya dibawa mudik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan berkah nih Pak Hadi ya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi al-mu'minu. Mubtada yang dirofakkan dengan domah. Nasiya, ini fi'il madi, fa'ilnya huwa kembali ke al-mu'minu. Oke, Pak Muhammad, terima kasih Pak Muhammad Akib. Mudah-mudahan berkah selalu ya Pak Muhammad Akib. Nasiya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa.
Tuh kan benar. Iya Pak Yai, kitabnya tak bawa. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu. Oke. Abah Oji juga hadir ternyata, Masya Allah, Bah. Sehat, Bah. Masya Allah. Abah Oji hadir, Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat selalu, Bah. Udah di Sindang Laut, Bah. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi nasia fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Maka depannya dibaca kulla. Ini maf'ul bih. Jadi kulla maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-asya'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Dia hadir juga nih Bu Wiwin Hidayati 606. Hadir, enggak ke absen. Oh iya gitu. Dari tadi saya lihat-lihat sepertinya belum ada nih Bu Wiwin nih, Masya Allah. Sehat Bu Wiwin, Masya Allah. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Umar Faizi juga hadir nyimak suara. Itu gimana nih tadi? Pak Umar, diulang lagi Pak Umar nih. Pak Umar, apa nih komennya nih, Masya Allah. Sehat selalu Pak Umar ya, mudah-mudahan istiqomah. Ustadz Rosmat hadir nggak ya pagi ini? Masya Allah, kemarin beliau hadir juga. Oke, kita lanjut ya. Masya Allah. Kemudian Nadfatul Husna. Izin tanya Pak Ustadz, kitab apa yang Pak Ustadz baca ini? Fathur Rabbani. Kitabnya Fathur Rabbani ya. Pak Solihin Ahmad. Pak Solihin Ahmad. Nah, terima kasih Pak Solihin. Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah. Ustadz Rosmat juga hadir. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz. Masya Allah. Sehat selalu ya. Pak Umar, oke, suara Yai yang selalu riang. Masya Allah. Mudah-mudahan riang selalu ya. Termasuk keimanannya nih Pak Umar. Mudah-mudahan selalu riang. Begitu ya. Seorang mukmin yang baik itu riangnya disimpan di muka. Begitu. Dan kesedihannya disimpan di hati. Begitu. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Haji Anwar, oke, nyimak. Kemudian Pak Hamid 60, majelisnya 52. Betul, betul Pak Hamid, majelis 52. Oke, lanjut ya. Jadi nasia fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kullanya maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof, al-asya'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Oke, Mbak Fatima Az-Zahra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah Mbak Fatima ya. Oke. Nasiyakulla al-asya'i ini adalah khobar dari al-mu'minu. Nah, siapa mukmin itu? Nah, itu pertanyaannya. Orang mukmin itu adalah nasi. Dia mampu melupakan kullal asya'i, segala sesuatu. Wa dzakara maulahu. Nah, ini wawunya atop, jadi jangan diputus sampai sini. Wa dzakara. Nah, wawunya atop, dzakara adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya nasiyah. Ma'tuf dan ma'tuf alaih itu kedudukan kalimatnya sama. Jadi dia sebagai khobar dari al-mu'minu. Begitu ya. Pak Sarjub Grosir, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Sarjub, sehat selalu Pak Sarjub ya. Mudah-mudahan istiqomah menyimak pengajian ini Pak Sarjub. Oke. Ya. Jadi orang mukmin itu dia mampu melupakan segala sesuatu dan zakaro. Dia selalu ingat maulahu. Maula maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah muqaddar. Nah, ini aslinya alifnya bengkok ya. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Nah, begitu ya. Jadi alifnya menjadi lurus. Jadi maula ini adalah isim yang nasab. Nah, jadi zakaro fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya nasiyah. Maula maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Oh Pak Rahman teh ya, pantesan manggilnya Pak Guru.
Ganti nama, oke siap. Mas Sarjub Grosir, oke Pak Rahman. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Azza adalah fi'il madi dengan fa'ilnya. Huwa sebagai kalimat i'tirodiyah. Wawunya atop. Jalla fi'il madi dengan fa'ilnya. Huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya azza. Jadi Azza wa Jalla ini adalah kalimat i'tirodiyah. Jadi seorang mukmin itu dia mampu melupakan segala sesuatu dan dia selalu ingat kepada Tuannya Azza wa Jalla, berarti Allah. Tuh, coba kita buktikan ketika sholat. Seorang mukmin ketika sholat apa yang diingat? Nah, begitu. Ingat segala sesuatu atau melupakan segala sesuatu, ingatnya Allah. Nah, begitu Kang Dendo. Kang Akung ya, kira-kira Kang Cecep, Cep Kiki ya, Bu Wiwin gitu ya, Babe, ayo Be, kira-kira ketika kita sholat mampu nggak melupakan segala sesuatu dan selalu ingatnya kepada Allah. Nah di situ itulah mukmin ya. Kadang kita begitu sholat malah ingat sesuatu dan lupa Allah. Nah itu kadang kita kebalik Pak Rofi ya. Mudah-mudahan Pak Rofi sesuai dengan ini. Ya Pak Rofi ya. Al-mu'minu, seorang mukmin itu nasia. Dia mampu melupakan segala sesuatu dan ingatnya Allah. Apa yang dimaksud Ibu Wiwin? Nah begini Bu. Ketika Bu Wiwin ada yang menghina seseorang. Dan seseorang itu adalah anaknya Bu Wiwin. Yang dihina di depan matanya. Nah, ingatnya Allah apa ingat terhadap dirinya? Ayo. Kalau ingat Allah, dia akan melupakan segala sesuatu. Berarti kita tidak usah membalas. Ingatnya Allahnya. Apa ingat Allahnya? Semuanya akan kembali. Ada 3 hal yang kembali pada diri manusia. Jadi diri manusia itu akan kembali 3. Yang pertama adalah ruhnya kembali kepada Allah. Amal ibadahnya akan kembali kepada dirinya. Dan jasadnya akan kembali kepada cacing tanah. Ya, akan kembali kepada tanah dimakan cacing tanah. Jadi kalau kita ingat Allah, ini yang dimaksud dengan wa dzakaru maulahu azza wa jalla, kita tidak akan marah. Ketika dia mencemooh anaknya, maka amalnya akan kembali kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan dzakaru maulahu, dan seorang mukmin mampu melupakan segala sesuatu. Nah, gitu. Ya, Mbak Fatimah pas sholat justru ingatnya yang lain, bukan Allah Ustaz. Nah itu dia. Ya, ketika kita dihina oleh seseorang, ingatnya hinaannya. Sehingga kita ingin membalasnya. Coba kalau ingatnya Allah. Dia mampu melupakan kata-katanya. Dia ingatnya Allah. Bahwa semua amalnya akan kembali kepada dirinya. Kalau dia orang buruk, akan kembali kepada dirinya. Begitu. Ketika dia menghina, hinaan itu akan kembali kepada dirinya. Itu namanya ingat Allah. Dan seorang mukmin itu seperti itu. Nasiya kulla al-asya wa dzakara maulahu azza wa jalla. Nah, bisa enggak nih Bu Wiwin? Bu Fatimah bisa enggak nih Mbak Fatimah gitu. Pak Hadi Waluyo bisa enggak? Sholatnya masih campur aduk ya. Fokus ingat Allah, yang lain tiba-tiba lewat. Nah, yang lewatnya ini kebanyakan gitu ya Pak Hadi ya. Yuk kita praktekkan di dalam keseharian Pak Hadi. Ya. Ketika ada seseorang mencemooh Pak Hadi. Pak Hadi yang diingat itu Allah. Bukan yang diingat kata-katanya dia. Kata-katanya orang yang mencemooh kita. Mukmin mampu melupakan nasiya kullal asya'i. Mampu melupakan semuanya. Yang diingat Allah. Gitu. Saya tidak berhak untuk membalasnya. Itu berarti ingat Allah. Susah Pak Ustadz, kata Bu Wiwin. Belajar Bu. Belajar, ayo kita belajar bersama.
Ya, belajar bersama gitu. Kang Akung harus tahu arti surat kayaknya biar selalu ingat Allah. Ya, ingat Allah itu ingat dengan aturan-aturan Allah, Kang Akung, begitu. Ya, Mas Yanto Hardianto berat-berat. Gitu Mas Yanto ya, berat-berat gitu ya. Insya Allah kita belajar. Allah itu memberikan perintah dan larangan itu sesuai kita mampu memanggulnya. Gitu. Kita mampu. Allah tidak akan memberikan sesuatu yang kita tidak mampu memanggulnya. Begitu Pak Zainuddin, terima kasih, mudah-mudahan berkah. Ya, begitu ya, kita tuh mampu. Jangan pura-pura tidak mampu, begitu. Pak Ratno, bismillah, semoga diberikan kekuatan. Amin. Mas Yanto, enak di dianya Ustadz, kita yang kesakitan. Nah, di situ Pak. Itu yang dimaksud dengan zakaro maulahu. Kita harus ingatnya Allah. Bukan ingatnya segala sesuatunya. Ingatnya Allah. Bagaimana aturan Allah? Orang baik akan bernasib baik. Itu aturan Allah. Orang buruk pasti bernasib buruk. Itu. Oke. Pak Rozi, salam Ustaz. Monggo. Waalaikumsalam Pak Rozi. Mudah-mudahan Pak Rozi istiqomah. Pak Hadi Waluyo begitu banyak. Aduh, belum kebaca semua Pak Hadi. Ya, begitu. Ya. Jadi disinilah letaknya seorang mukmin. Jadi seorang mukmin itu mampu melupakan kullal asya, segala sesuatu. Zakaru maulahu. Dia selalu ingat kepada aturan-aturan Allah. Begitu. Ya. Ketika kita dizolimi seseorang, tidak boleh membalasnya. Itu namanya ingat Allah. Apa ingat Allah? Orang yang dizolimi doanya mustajab. Itu. Jadi jangan membalas. Ketika membalas, lalu balasannya itu lebih daripada dia melakukannya, maka kitalah yang berdosa. Iya kan? Ketika dia ngomel-ngomel kepada kita, kata-katanya berjumlah berapa? Harus sama, baru tidak berdosa. Kemudian mimik wajahnya ketika dia ngomel-ngomelin kita. Seperti itu, kita pun harus seperti itu. Itu namanya tidak berdosa. Tapi bisakah seperti itu? Tidak akan bisa. Daripada kita berbuat dosa, mendingan ingat Allah. Cukup dengan bersabar. Biar Allah yang akan membalasnya. Begitu Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Begitu ya. Nah, bisa kan? Insya Allah ya. Nah gitu. Itulah mukmin. Kalau kita belum bisa seperti itu, belum digolongkan mukmin. Al-mu'minu nasiya kullal asya'i wa dzakara maulahu azza wa jalla. Ingat itu. Ya. Yang diingat itu hanya Allah. Hanya aturan-aturan Allah, bukan mengikuti keinginan nafsunya. Nah, begitu Pak Rozi, terima kasih, semoga barokah. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Coba lihat hasilnya. Orang yang sudah mampu melupakan segala sesuatu dan selalu ingat kepada Allah, lihat hasilnya. Nah, ini berikutnya. Bu Maimunah juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Maimunah. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Pak Haji Mamat mana nih? Sudah hadir belum nih beliau Pak Supri? Sudah hadir belum Mbah Oji? Pak Haji Mamat nih. Lama ini. Pak Teguh, oh, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh semalam gak ngaji. Ya, karena sudah mulai macet Pak Teguh. Masya Allah. Bu Maimunah, amin. Masya Allah. Oke. Mana nih Pak Haji nih, Pak Haji? Pak Haji. Mas Yuda, oke. Yang susah itu menahan hawa nafsu. Gimana caranya Ustaz? Bisa menahan hawa nafsu ya. Nah, di situ.
Ya, kemarin sudah diajarkan ya bahwa nafsu itu harus diperangi. Nah, begitu. Bagaimana cara memeranginya? Di antaranya adalah dengan berpuasa. Begitu. Ya, dengan berpuasa. Pak Teguh, ya Ustadz, udah banyak yang mudik. Iya, begitulah Pak Teguh ya. Makanya saya nggak hadir. Pak Nungki, Assalamualaikum Pak Yai, nyimak, monggo Pak Nungki. Mudah-mudahan Pak Nungki istiqomah. Bu Irma Adam, nah ini Mbak Irma ya maaf, Mbak Irma Adam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Pak Rudi, semua geraknya jadi serahkan semua kepadanya. Begitu Pak Rudi, masya Allah. Coba kita lihat hasilnya, ya. Lihat hasilnya ketika kita mampu menjadi seorang mukmin, yaitu dia mampu melupakan segala sesuatunya dan yang diingat itu hanya Allah. Apa yang terjadi? Fahasilalahu. Nah, begitu ya. Kalau hasila itu fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. La-nya huruf cer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Nah, Pak Hadi Waluyo dizolimi saudara terus. Nah, biarin Pak Hadi. Biarin. Doa-doa Pak Hadi akan diijabah oleh Allah. Begitu Pak Hadi. Makanya Pak Hadi tidak boleh membalasnya. Itulah mukmin. Lupakan. Lupakan. Nah, begitu itu mukmin. Mukmin itu melupakan dan selalu ingat ya kepada Allah. Tidak dibalik. Perintah Allah bisa dilupakan. Ingat sesuatu. Nah, itu salah. Bukan mukmin. Mukmin itu mampu melupakan segala sesuatu dan ingatnya kepada Allah. Pak Idin juga hadir juga, alhamdulillah. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Mangga Pak Idin, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Idin ya. Oke, jadi fahasila lahu. Nah, ini hasilah fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Lahu lanya huruf cer, hunya domir mutasil sebagai majrur, maka isim di depannya dijadikan fa'il. Kurbuhu. Nah, itu. Kurbu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Idin amin. Babe, daging semua ucapan guruku. Subhanallah, Be. Mudah-mudahan manfaat, Be. Masya Allah, Babe nih. Luar biasa ini, Babe. Semangat terus, Be. Mas Yuda, apa doa terbaik untuk orang yang zolimi Yai? Kita tidak boleh mendoakan buruk kepada orang yang menzalimi. Biar Allah yang membalas. Gitu Pak. Tidak usah mendoakan apa-apa. Kalau bisa, doakan agar dia diberikan kesadaran. Begitu. Diberikan keselamatan. Luar biasa. Ada nggak sih? Ketika kita kehilangan sesuatu, misalkan kehilangan sendal di masjid, lalu kita doakan mudah-mudahan pencurinya berkah. Ada nggak model begitu Pak Yuda? Harus begitu Pak Yuda ya. Oke, Mas Sarjub Grosir, Pak Rahmantea. Tapi kadang kesel Pak Guru kalau ingat marah dia ke kita. Biarin Pak. Disitulah ujian seorang mukmin. Disitulah kita harus bisa melupakan. Itulah mukmin. Ini al-mu'minu nasiya. Dia mampu melupakan kulal asya, segala sesuatu. Jadi kalau kita masih mengingatnya belum mukmin dong, begitu. Jadi kita harus mampu melupakannya. Al-mu'minu nasiya kulal asya wa dzakara maulahu azza wa jalla. Ingat ini. Ini kalimat yang sangat bagus ini, ya. Diingat, itulah mukmin. Nah, begitu. Apa yang terjadi ketika kita mampu melakukan hal itu? Fahasilalahu kurbuhu. Maka kedekatan diri kita kepada Allah telah berhasil menjadi miliknya. Gitu. Fahasilalahu. Jadi pendekatan diri kita kepada Allah, kedekatan diri kita kepada Allah telah berhasil menjadi miliknya. Pak Yuda, Masya Allah Yai, ngaji satu kali udah terasa senang dengan nasihatnya Yai. Terima kasih banyak ilmunya Yai. Subhanallah Mas Yuda. Mudah-mudahan manfaat Mas Yuda ya. Ya begitulah Mas Yuda, orang hidup. Ya. Itu. Apa yang terjadi?
fahasilalahu qurbuhu. Jadi kedekatan dirinya kepada Allah berhasil menjadi miliknya. Satu. Itu baru satu. Ya. Pak Zainuddin, Afan Ustad, hasola, hasilu, hasila. Saya tadi bacanya apa? Hasila apa hasilu? Hasila ya. Coba lihat di kamusnya. Ya. Lihat di kamusnya ya. Kalau di kamusnya hasola, monggo dibaca hasola ya. Kalau tidak salah tuh hasila. Begitu ya. Boleh dilihat dulu ya. Kalau ternyata salah saya perbaiki. Hasola ya. Oke. Jadi kedekatan dirinya kepada Allah telah berhasil diraih menjadi miliknya. Satu. Kemudian wal hayatu bihi. Wawunya atop, al hayatu ma'tuf, dari ma'tuf alaihnya kurbu. Dan kehidupan bihi dengan Allah. Tuh. Jadi hidupnya dia dengan aturan-aturan Allah. Lahu sudah berhasil menjadi miliknya. Gitu. Paham? Ya. Wa ma'ahu. Dan bersama Allah. Siapa yang bersama Allah? Innallaha ma'as sabirin. Kita digolongkan dengan orang-orang yang sabar. Gitu Pak Hadi. Ya. Jadi yang pertama kedekatan diri kita kepada Allah, yang kedua kehidupan kita selalu dengan perintah dan larangan Allah, dan yang ketiganya digolongkan orang yang sabar. Wa ma'ahu. Karena ma'ahu itu bersama dengan Allah. Siapa orang yang bisa bersama dengan Allah? Innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar. Begitu Pak Tabrani. Hasola, oke Pak Tabrani ya, di kamusnya hasola. Oke, jadi kita baca hasola. Ya, fahasola lahu. Oke, saya ralat ya. Jadi saya lupa. Oke. Jadi fahasola lahu baru kurbuhu wal hayatu bihi wa ma'ahu. Begitu. Oke, Pak Tabrani, terima kasih Pak Tab. Mbak Ella, Mama Lintang juga hadir ternyata, Masya Allah. Sehat selalu ya Mbak Ella ya. Mudah-mudahan sudah mudik. Sudah mudik Mbak Ella. Kemudian Mas Fram 212. Kurbahu. Dibacanya kurbu. Karena fa'il Pak ya. Mas Fram. Karena ini fa'il. Jadi dibaca kurbu. Jadi kedekatan dirinya. Kemudian kehidupannya dengan Allah dan kehidupannya bersama Allah, maksudnya dijadikan orang yang sabar oleh Allah, menjadi berhasil, ya, berhasil menjadi miliknya. Oke. Nokmud, kitab apa ini Om? Kitabnya Fathur Rabbani, gitu. Mbak Ella, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Ya Mbak Ella, terima kasih. Mudah-mudahan Mama Lintang selalu sehat. Gimana nih Mbak Ella, sudah di kampung apa masih di sini? Mas Yuda, yang dimaksud sabar di situ gimana ya? Apa sabar untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan? Iya, tentu. Artinya dengan ketetapan-ketetapan Allah, dia selalu setuju gitu Mas Yuda. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, dia selalu setuju. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Munzalan mubarakah. Apa yang diturunkan kepada Allah, kepada dirinya adalah sesuatu yang berkah. Cocok atau tidak cocok? Oh, mudiknya besok Mbak Ella. Ya, siap, mudah-mudahan selamat sampai tempat tujuan. Fi amanillah, begitu ya. Oke, Pak Muhammad Akib, Pak Yai, nanti ada rekamannya enggak? Biar nanti bisa diulang lagi ya. Ada Pak. Ya, Pak Muhammad Akib boleh buka di YouTube, ya, YouTube saya. Nanti setiap live itu di-upload di YouTube. Ya, YouTube-nya MT Baris gitu. MT titik B-nya besar, kemudian A-nya 2, R-I-Z. Begitu, MT Baris. Nah, begitu ya Mbak Ella. Mbak Ella. Pak Muhammad Akib ya, boleh. Oke.
Pak Sabarsa, nah itu, ini tulisannya nih, yang ditulis sama Pak Sabarsa, Pak Akib, MT Baris, nah begitu, gitu. Begitu Mas Yuda. Jadi yang dimaksud wa ma'ahu, dia hidup menjadi orang yang sabar. Karena orang sabar itu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Nah begitu. Ya, sabar dengan ketetapan-ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Bahkan terkadang banyak yang tidak cocok. Karena hidup ini adalah bukan kehendak kita. Hidup itu kehendak Allah. Kalau hidup kehendak kita, maka semuanya yang terjadi di muka bumi cocok dengan dirinya. Karena kehidupan ini adalah kehendak Allah, maka ada yang cocok dan ada yang tidak. Makanya diajarkan sabar ketika bertemu yang tidak cocok, bersyukur ketika bertemu dengan yang cocok. Begitu Mas Yuda. Oke Mas, mudah-mudahan sehat selalu, istiqomah. Terima kasih Mbak Sofwati, mudah-mudahan berkah selalu. Nah, orang kalau sudah kedekatan dirinya kepada Allah telah diraihnya, kehidupan dengan Allah pun telah diraihnya, kemudian sabarnya telah diraihnya, soha, itu, soha tawakkuluhu fala jaroma. Begitu ya. Jadi soha ini adalah fi'il madi. Nah, fi'il madi tawakkulu. Nah, ini dibaca tawakkulu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi soha tawakkuluhu. Telah benar tawakalnya. Jadi orang ketika menjadi mukmin itu telah benar tawakalnya. Makanya falyatawakkalil mukmininnya. Apa tuh? Falyatawakkal, maka bertawakal. Yang bisa bertawakal itu adalah al-mu'minun ya, orang-orang mukmin. Falyatawakkalil mu'minun, begitu. Ya, itu lamnya adalah lam amar ya. Tawakalnya adalah fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun dibaca kasroh untuk memudahkan qiraah. Al-mu'minuna itu fa'ilnya yang dirofakan dengan wawu karena jamak mudzakkar salim. Jadi orang yang bisa bertawakal itu ternyata banyak. Ya, falyatawakkalil mu'minun. Itu. Jadi pas itu. Hanya orang mukmin yang bisa bertawakal. Begitu ya. Karena di sini al-mu'minu nasya kullal asya'i wa dzakara maulahu azza wa jalla. Hanya orang mukmin. Orang mukmin mampu melupakan segala sesuatu dan selalu ingat kepada Allah azza wa jalla. Nah, ketika kita sudah bisa dekat dengan Allah, ketika kita kehidupannya sudah bersama Allah dan kita digolongkan orang yang sabar, maka soha tawakkuluhu. Tawakalnya telah benar. Fala jaroma. Nah, ini dia. Fala jaroma. Maka tidak heran. Ya. Tidak heran. Kenapa tidak heran? Kafahul mahama dunya wa akhirat. Kafa ini fi'il madi. Ya. Kafa adalah fi'il madi. Fa'ilnya Allah. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Kemudian al-mahama. Maf'ul bih kedua. Ya. Dunyan wa akhiratan. Nah, ini dunyan ini menjadi keterangan tempat berarti ya. Wa akhiratan itu menjadi keterangan tempat. Jadi menjadi zorof dia. Allah pasti mencukupinya kepentingan-kepentingan untuk urusan dunia, kepentingan-kepentingan dunianya, maksudnya begitu ya. Dan kepentingan-kepentingan akhiratnya. Begitu. Jadi
Jangan iri, jangan heran. Nah, tidak heran maksudnya begitu ya. Tidak heran orang ketika sudah mukmin maka kepentingan-kepentingan dunianya dicukupi oleh Allah. Begitu juga dengan kepentingan akhiratnya dicukupi oleh. Apa yang dimaksud kepentingan dunia? Kepentingan dunia. Apapun yang urusan dengan dunia dicukupkan oleh Allah. Dan apa yang dimaksud dengan kepentingan akhirat? Kepentingan akhirat adalah hal-hal perbuatan-perbuatan akhirat. Seperti dia bisa ngaji. Ada orang bisa mencari duit tapi tidak bisa ngaji. Tidak punya waktu. Itu artinya belum kafahu. Ya. Orang yang mukmin pasti dia akan dicukupkan kepentingan-kepentingan dunianya dan juga kepentingan-kepentingan akhiratnya. Ketika malam hari dia mampu melakukan tahajud. Ketika datang waktu duha, dia mampu melakukan sholat duha. Ketika datang Ramadan, dia mampu berpuasa di bulan Ramadan. Itu. Mangga Mas Yuda, itu. Itu namanya kafah. Ya, gitu. Jadi akan dicukupkan oleh Allah. Kepentingan-kepentingan dunianya dan juga kepentingan-kepentingan akhiratnya. Ketika ada acara akhirat, dia hadir. Itu namanya dicukupkan. Ada orang nyari duit bisa, tapi sholat malam tidak bisa. Ada orang bisa nyari duit, tapi tidak bisa mencari ilmu agama. Ya, itu namanya tidak dicukupkan. Kepentingan keduanya. Ya, mudah-mudahan kita dicukupkan oleh Allah. Gimana caranya? Bentuk pribadi kita menjadi pribadi yang mukmin. Siapa pribadi mukmin? Belajar melupakan segala sesuatu dan selalu ingat kepada Allah. Apa yang dimaksud ingat kepada Allah? Ingat aturan mainnya. Begitu. Ummu Ihsan baru hadir ini beliau, ya. Dan orang yang seperti ini maka telah berhasil, telah diraihnya kedekatan dirinya kepada Allah, kemudian kehidupannya bersama Allah, dan dia digolongkan orang yang sabar karena hidupnya bersama Allah. Maka orang yang semacam ini tawakalnya telah benar. Dan tidak heran ketika kehidupannya itu dicukupi dunia dan akhiratnya. Begitu ya. Nah, ini masih ada, nanti insya Allah kita lanjutkan, begitu ya. Subhanallah, ini subhanallah, orang yang seperti ini Allah kelompokkan seperti Nabi Ibrahim ya. Teruskan dulu ya, kita sampai titik ya. Idza soha, idanya zorof bimakna syarat. Soha fi'il madi. Tawakkulu fa'il yang dirofakan dengan doma, wahwa mudof. Al-mu'mini mudof ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Al-Karim tanaman, Masya Allah, kemana aja nih Al-Karim? Sehat Pak Yai? Alhamdulillah. Pak Bahrudin Rina, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf telat, Masya Allah. Sehat Pak Bahrudin? Al-Karim kemana aja nih Al-Karim? Lama banget ini, kemana aja ini, Masya Allah. Sehat Al-Karim? Pak Bahrudin juga sudah sehat nampaknya ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin ya Pak Sabarsa. Dunia bisa jadi hal, enggak ya? Dunia itu makrifah, ya. Jadi makrifah itu nggak bisa ya. Jadi kecuali ada kecuali, gitu ya. Oke, gitu Mas Sabarsa. Jadi Al-Karim tanaman, Pak Yai. Pak Yai kan kurang sehat. Iya kemarin suaranya ya. Kebanyakan nyinden Al-Karim, gitu. Jadi suaranya habis. Alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih Al-Karim. Dari kemarin saya sudah live ya. Mudah-mudahan ya, selalu diberikan kesehatan. Begitu Al-Karim. Ya. Oke, lanjut. Jadi idza sohat tawakkulu. Idzanya dzorof bimakna syarat, soha fi'il madi tawakkulu. Fa'il yang dirofakan dengan doma, wahwa mudof. Al-mu'mini mudof ilaih yang dicirkan dengan kasroh. Nah, maka depannya wawunya atop. Maka dibaca at-tauhida didu. Ayo. Kalau dia wawunya atop, maka kita cari maktufnya. Maktuf alaihnya. Ternyata tawakkulu.
Ya, maka dibaca tauhiduhu. Ya, gitu. Tauhiduhu. Ya, saya ulang ya. Jadi idanya dzaraf bimakna syarat, soha fi'il madi, tawakkulu fa'il yang dirofakkan dengan doma, wa huwa mudhaf. Al-mu'mini mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wawunya atop, tauhidu, maktuf dari matuf alaihnya, tawakkulu. Wa huwa mudhaf, hu-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Ya, maka depannya dibaca fi'il. Nah, kalau depannya dibaca fi'il adalah calon khobarnya, calon jawabnya idza. Amala. Nah, itu amala fi'il madi. Hu-nya domir mutasil nempel ke fi'il jadi maf'ul bi muqaddam. Al-haqqu fa'il yang dirofakan dengan domah. Azza wa jalla kalimat iktirodiyah. Bima binya huruf jar, manya isi mausul sebagai majrur. Amala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Ya, binya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Ya. Oh, benar. Ini amala fi'il madi ya. Fi'il madi. Iya, ini fi'il madi. Domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il ya. Coba kita bikin Ibrahimnya menjadi fa'il. Ibrahimu. Nah, itu. Kalau tidak pas, nanti diganti ya. Kita coba. Kalau dibaca Ibrahimu, fa'il ya. Yang dirofakan dengan domah. Begitu ya. Tapi kalau dibaca di sininya fa'ilnya huwa, berarti kembali ke emak. Maka Ibrahimnya adalah dibaca Ibrahima. Gitu ya, alaihi salam. Alanya huruf jar, hi-nya domir mutasil sebagai majrur. Alaihi sebagai khobar muqaddam. Assalamu mubtada muakhir yang dirofakan dengan doma. Alaihi salamu, ini adalah kalimat iktirodiyah. Coba kita praktekkan dulu ya. Jadi amala bihi Ibrahimu, bisa Ibrahima, bisa nanti kita artikan cocoknya yang mana. Alaihi salamu ini adalah sebagai silah mausul dari ma. Yuk kita coba buktikan. Amala ini fa'ilnya huwa, apa fa'ilnya Ibrahim ya. Oke, kita artikan, nanti kita akan ketemu ya. Jadi saya ulang dari sini, apabila tawakalnya seorang mukmin dan begitu, tauhidnya seorang mukmin soha telah benar, begitu cara mengartikannya ya. Nah, maka amalahul haqqu azza wa jalla gitu. Maka al-haqqu azza wa jalla, ini fa'ilnya dulu. Maka Allah pasti memperlakukan dirinya gitu ya. Bima seperti apa yang Allah lakukan. Nah itu berarti amala, ini fa'ilnya adalah huwa. Jadi seperti sesuatu yang Allah lakukan bihi dengan ma, ini kembali ke ma, Ibrahim alaihi salamu, kepada Ibrahim alaihi salam. Nah itu, jadi ketemu ya. Jadi kalau diartikan nanti kita ketemu. Nah ternyata Ibrahimanya jadi maf'ul. Jadi amalannya fa'ilnya adalah huwa. Ya. Oke, kita coba buktikan lagi. Jadi idza sahha tawakkulul mu'mini, apabila seorang mukmin apabila tawakalnya seorang mukmin dan tauhidnya seorang mukmin sahha, ini telah benar, maka nah ini namanya jawab idza. Maka al-haqqu azza wa jalla, Allah azza wa jalla pasti gitu memperlakukan kepadanya bima, dengan sesuatu yang amala dia Allah memperlakukan bihi dengan ma ini Ibrahim alaihi salam. Nah, jadi bima amala bihi begitu ya. Jadi dengan sesuatu yang amala Allah memperlakukannya bihi, dengannya atau kepadanya, maksudnya kepadanya ya, Ibrahim alaihissalam, terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini luar biasa ini.
Oke. Jadi ketika kita bisa tawakalnya benar, tauhidnya benar, maka Allah akan memberikan hadiah. Ibaratnya begitu ya. Seperti apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim. Coba kita lihat. Nabi Ibrahim ketika punya masalah, maka Allah langsung menangani masalahnya. Beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan masalah, maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Tapi ketika Nabi Ibrahim, ketika dihadapkan dengan sebuah api yang menggunung, yang akan membakar dirinya, maka Allah lah yang menyeru kepada api untuk dingin. Itu bedanya. Ya, mudah-mudahan tawakalnya kita, tauhidnya kita itu seperti ini. Nah, apa tuh seperti ini? Nah, ini dia tadi. Nah, seorang mukmin dia mampu melupakan segala sesuatu dan selalu ingat kepada Allah. Ya, maka pendekatan dirinya kepada Allah, kemudian kehidupannya dengan Allah, dan digolongkannya dia dengan orang-orang yang sabar, sehingga hidup bersama Allah, menjadi miliknya lahu. Gitu kan? Nah, maka ketika kita sudah seperti itu, disebut kita itu soha tawakuluhu. Jadi telah benar tawakal kita kepada Allah. Maka tidak aneh ketika kehidupan kita itu dunianya dicukupi dan akhiratnya pun dicukupi. Dan ketika tawakal kita telah benar, tauhid kita telah benar, maka Allah pasti memperlakukan dirinya, berarti diri kita, ya mudah-mudahan seperti apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ibrahim. Itu yang dimaksud ya. Mudah-mudahan manfaat hari ini, mudah-mudahan difahamkan oleh Allah. Oke, begitu ya. Yuk, sekarang komentarnya boleh ya. Tadi saya nggak konsen ngelihat komennya. Oke, Cep Kiki, amin. Ustadz Azhari, amin. Al-Karim Tanaman, amin. Oke, Mas Sarjub, amin. Bu Wiwin, amin. Teh Mimin mana nih Teh Mimin nih, hadir enggak ini? Pak Haji Mamat mana ini? Pak Hamid juga amin. Kemudian Mumtaz apa tadi ya? Amin ya. Kang Dendo amin, Pak Sabarza amin. Kemudian Mbak Mira, ternyata Bu Mira hadir ya. Alhamdulillah. Mama Lintang juga amin. Siapa nih tadi? Waduh, kelewat. Oke, Pak Idin juga amin. Cing Ato, alhamdulillah. Gimana Cing, sehat Cing? Masya Allah, baru hadir ya Cing ya. Kemudian siapa ini? Aduh. Nah ini. Jun dan Jin juga amin. Alhamdulillah hadir juga ya. Kemudian Mbak Erlina juga. Mumtaz. Oke Mbak Erlina. Ustadz Rosmat juga alhamdulillah syukron. Syukur. Oke, sehat selalu Ustadz ya. Kemudian Bu Said juga amin. Masya Allah, sehat Bu Said. Masya Allah. Nadifa juga hadir ya. Nadifatul Husna, amin. Mbak Erlina Siti Mumtaz, barakallahu fik Pak Ustadz, amin. Masya Allah. Terima kasih doanya Mbak Erlina. Pak Hadi Waluyo, amin. Semoga ilmunya berkah, amin Pak Hadi. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat, dan ingin mengulang rekamannya, boleh di YouTube saya ya. Gus Rofik, ya, alhamdulillah nih Gus Rofik hadir lagi. Semoga sehat Pak Yai, amin. Gus Rofik, mudah-mudahan sehat. Pak Rozi, amin ya Pak Rozi. Mbak Malia, terima kasih Mbak Malia. Azhar Abdullah, alhamdulillah, jazakallah, terima kasih. Pak Tab, atur nun. Oke. Siapa lagi tadi? Pak Hasan ternyata sampai selesai juga. Alhamdulillah. Pak Azhari izin monggo. Oke, Nadifatul Husna. Kalau boleh tahu alamat Pak Ustadz di mana? Oke, hubungi admin ya. Insya Allah admin akan memberitahu ya. Mbak Nadifah ya.
Pak Husain Abdul Wahid, alhamdulillah, makasih ilmunya Ustadz, moga berkah, amin. Kemudian Pak Bu Maimunah 4094, alhamdulillah ilmunya, masya Allah, semoga sehat Pak Ustadz. Bu Maimunah yang di Cirebon ya, mudah-mudahan nanti Lebaran bisa lewat, mudah-mudahan bisa ketemu. Pak Muhammad Akib, matur subun Pak Yai, alhamdulillah. Pak Idin juga belum mudik Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz. Belum Pak Idin, masih ada tugas. Oke, kemudian Pak Siban Ansori, gimana Yai? Gimana Yai? Iya Pak Siban, sehat selalu ya Pak Siban, mudah-mudahan istiqomah. Bu Maimunah, oh Bu Maimunah mah di Depok ya, ada lagi. Oke, Kang Dendo ya Bu Maimunah yang ini Depok ya, ya, ya. Oke, Kang Dendo, Cung yang nggak mudik, disuruh ngacung yang nggak mudik. Emang mau dibagi apa nih Kang Dendo? Tukang bubur juga syukron, alhamdulillah. Mbak Erlina jazakallah. Tukang bubur jazakumullah khairan, amin. Oke, terima kasih, semoga berkah selalu. Mana nih Pak Haji Mamat nih? Cep Kiki, waduh ngaco. Kang Dendo, Cep Kiki nggak mudik, Kang Dendo itu udah ngacung itu. Mbak Razan, masya Allah Mbak Razan, sehat selalu Mbak Razan, masya Allah. Makasih Ustadz, ya sama-sama. Pak Wondo, oke. Teh Mimin mana ini kok? Pada kemana ini? Pak Sarjum juga ngacung, butuh Yunara, terima kasih Ustadz Kang Dendo. Kemudian Pak Latif, Ustadz buka pasaran warokat, ya kebetulan di apa namanya Ramadan ini cukup sibuk ya, saya belum buka nih Pak nih ya. Oke, terus Mbak Razan, amin dia yang sama. Apa itu? Amin dia yang sama. Razan Zafir 22. Pak Hadi Waluyo, Kang Dendo mau bagi-bagi bingkisan ya. Ah itu, Pak Hadi nggak kebagian karena Pak Hadi udah mudik. Gitu. Mokmun, Ustadz gimana kalau makmum masbuk, ia baca Fatihah padahal imam iktidal. Jadi syaratnya bisa ruku ya Pak ya. Kalau bisa ruku itu masih udah dihitung 1 rakaat gitu Pak. Ya. Gitu. Jadi kelihatannya di ruku gitu Pak. Tapi takbir dulu, jangan langsung ruku, awas. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Ini siapa ini? User 561. Syukron kafir. Ilmu nipun yai. Mugi barokah. Ula bundo. Bunda Khair, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya Bunda Khair, mudah-mudahan istiqomah ya. Aduh, ini. Kemudian Nadifatul Husna. Aduh, kelewat Nadifa ya. Babe, ayo be, sapa-sapa berkah bingkisan doa paling penting. Ya, kita doa dulu. Pak Rofi Kobil tuh ya. Sehat selalu Pak Rofi ya. Masya Allah Pak Rofi dari kemarin gak kelihatan. Kemana Pak Rofi? Pak Subagio juga mudah-mudahan sehat selalu Pak Subagio ya. Pak Subagio nggak kelihatan juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Ya, Mbak Erlina juga nggak mudik, ini ngacung. Aku nggak mudik Pak Ustadz. Siap Mbak Erlina. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Ya. Pak Idin atur nuhun ilmunya, mangga. Mbak Malia, amin. Nanti Fatul Husna, oke. Poh Endan, masya Allah. Poh Endan sehat selalu, Poh Endan ya. Bu Wiwin Hidayati, amin, masya Allah. Atur nuhun Pak Ustadz, siap. Poh Endan, amin juga, oke. Cukup hari ini saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. Cep Kiki, sehat selalu Cep.